Hai, apa kabar kalian semua para pecinta cerita? Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga diberi rezeki yang besar. Silahkan siapkan kopi dan cemilan sambil menyimak kelanjutan cerita season 7 ini ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita segera mulai saja. Oleh karena itu Dashi saat ini memutuskan untuk membatalkan semua rencana yang telah mereka sepakati. Keesokan harinya pada saat itu, Xiaoyan tampak terlihat sedih. Yala segera keluar dari dalam cincin dan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa menerobos ke bintang 5 dusie, kapanpun Xiaoyan mau. Melihat Xiaoyan yang murung, Yala segera berkata kembali bahwa tidak ada waktu untuk bersedih bagi Xiaoyan. Karena perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran tidaklah lama. Xiaoyan harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatannya di masa ini. Dan untuk mendapatkan kembali harga diri klan Xiao yang telah jatuh. Efek dari ulah Nalan Yanran beberapa waktu lalu. Xiaoyan menghela nafas panjang sebelum dia bergegas pergi. Di dalam perjalanan santainya, Xiaoyan pada saat ini bertemu dengan Yu Fei. Di tengah perbincangan ini tiba-tiba Xiaoyan mendapatkan sebuah surat darurat. Setelah dibuka ternyata berisi beberapa perhiasan juga. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata ini adalah milik Xiao Yishan. Setelah membaca surat tersebut seketika Xiaoyan berteriak setelah mengetahui bahwa temannya berada dalam bahaya. Mendengar hal ini, Yao Fei pun segera berkata, apalagi yang ditunggu oleh Xiaoyan? Xiaoyan pun bergegas pergi dan bersamaan dengan hal tersebut. Ternyata Zuner diam-diam memperhatikan Yao Fei dan Xiaoyan. Menyadari gelagat dari ekspresi Zuner, Yao Fei segera berkata bahwa hubungan mereka hanya sebatas bisnis. Oleh karena itu Zuner tidak perlu khawatir. Zuner tidak menjawab dan memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu di sisi lain dalam perjalanannya, Xiaoyan dijegat oleh Jilaibi dan langsung menyerangnya. Pertempuran pun terjadi begitu dahsyat sampai Xiaoyan pun terpojok dan akhirnya tiba-tiba Zuner datang dan membantu Xiaoyan dan berhasil menghabisi Jilaibi. Namun sayang keduanya terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Sehingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil mengaktifkan sayap berwarna ungu yang membuat Zuner sedikit terkejut. Di tengah-tengah keromantisan ini, di mana pada saat ini Xiaoyan menggendong Zuner. Xiaoyan teringat perkataan ayahnya, bahwa Zuner memiliki banyak rahasia dan sulit dimengerti. Zuner juga dititipkan di klan Xiao, dengan alasan untuk menghindari pertengkaran yang terjadi di klan mereka. Xiaoyan pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Zuner. Tetapi Zuner seolah tahu dan langsung menjelaskan hal ini kepada Xiaoyan. Zuner berkata, memang ada rahasia yang belum dia beritahukan kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tak perlu khawatir. Karena Xiaoyan juga mengenal pribadi Zuner dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuner, Xiaoyan pun seketika tersenyum. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan kepada Nalan Yanran yang mendapatkan info bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat mencapai kelas Doishi. Bintang kelima, Nalan Yanran yang ketar-ketir meminta Gye untuk pergi ke Raja Alkemis untuk meminta pil terbaik agar dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan cepat, adegan beralih ke Luobu, di mana sosoknya saat ini sedang menawan Xiao Yishan. Selanjutnya ia juga mendapatkan info bahwa Xiaoyan pada saat ini telah bergegas untuk meninggalkan kota. Lu Bu pun merasa senang, karena dengan begitu akan sangat mudah baginya untuk dapat menghabisi Xiaoyan dan mengambil kunci terakhir di lehernya. Adegan berpindah saat ini ke Zuner dan Xiaoyan yang sedang sama-sama saling mengucapkan kata-kata perpisahan. Zuner bertanya tentang teman yang akan diselamatkan oleh Xiaoyan adalah pacarnya atau bukan? Xiaoyan segera menjawab bahwa dia hanyalah teman biasa dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Cerita masih berlanjut di mana saat ini Xiaoyan dalam perjalanan
Menuju penyelamatan Xiao Yishan. Diperlihatkan di pegunungan binatang buas. Terdapat informasi harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan serangan. Dalam waktu yang sangat singkat, banyak kultivator pemberani pergi ke sana. Tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah kembali lagi. Apa yang diinginkan banyak orang ini adalah kristal spiritual Longu. Adegan dimulai oleh Xiaoyan yang sedang dikejar oleh monster kera. Xiaoyan yang tidak dapat menghadapinya meminta Yaola keluar untuk membantu, tetapi Yaola yang diam saja dan tidak mengambil tindakan, membuat Xiaoyan mengambil tindakan untuk bersembunyi. Setelah selamat, Yaola muncul dan menjelaskan bahwa jika Yaola muncul kepada Xiaoyan dan membantu dalam setiap kasus, maka Xiaoyan tidak akan ada peningkatan sama sekali dalam kultivasinya. Xiaoyan hanya diam saja, sambil menggerutu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yaola. Namun di bawah perkataan Yaola ini, Xiaoyan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yaola tersebut memang benar. Xiaoyan pun memutuskan untuk melawan monster kera batu. Hingga tiba-tiba di tengah pertarungan, kera batu tersebut entah kenapa langsung melarikan diri. Ternyata tak lama Yaola merasakan adanya kekuatan yang sangat elegan dari kejauhan yang menuju ke arah mereka. Itulah yang membuat monster kera batu ketakutan dan melarikan diri. Ternyata sosok tersebut yang terbang melintas di atas mereka adalah sosok wanita yang amat cantik. Xiaoyan juga terpana dan bergumam wanita yang bagus. Mendengar itu Yaola pun mengangguk pelan. Selanjutnya Yaola menatap ke kejauhan dan berkata, "Mungkinkah seseorang telah melawan Raja Singa Kristal Ungu level 6? Xiaoyan pun terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yaola. Xiaoyan lanjut berkata, bahwa bukankah monster bintang 6 ini setara dengan seseorang yang berada di tingkat Donghuang? Sementara itu di sisi lain terlihat seorang wanita yang berhadapan dengan Raja Singa Kristal Ungu. Tujuan wanita tersebut adalah untuk mendapatkan kristal ungu yang dimiliki oleh monster Raja Singa. Namun tentu saja sang Raja Singa tak membiarkan itu terjadi. Dan pertempuran di antara keduanya segera terjadi. Di sisi lain, Yaola menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa binatang di tingkat ini juga memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Dengan begitu akan sangat sulit untuk si wanita untuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Selain itu, sang Raja Singa juga dapat memperkuat diri dengan memakan kultivator yang tingkatnya tinggi seperti ini. Maka dengan begitu, pertempuran ini akan menjadi sangatlah menarik. Setelah menyaksikan kekuatan keduanya yang sangat menakutkan, Xiaoyan pun segera bertanya kepada Yaola, mungkinkah kekuatannya lah kristal ungu itu bisa dijadikan sebagai api untuk kekuatan tubuhnya? Yaola mengangguk dan menjelaskan memang bisa. Tetapi hal itu tidak sebanding dengan api surgawi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menyaksikan pertarungan. Di sisi lain yang semakin lama menjadi semakin sengit. Setelah banyaknya benturan terjadi, si wanita berdada menawan pun pada saat ini dibuat kewalahan. Sementara itu Raja Singa mengeluarkan teknik segel kristal ungu. Pertempuran ini juga tampaknya benar-benar akan segera mencapai batasnya. Si wanita pun terluka parah dan memutuskan untuk bergegas melarikan diri. Melihat hal tersebut sang Raja Singa segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan mencari sosok wanita tersebut. Singkat cerita keesokan harinya, Xiaoyan masih terkagum-kagum dengan keterampilan si wanita yang bisa mampu berhadapan dengan Raja Singa yang kekuatannya bagai langit dan bumi jika dibandingkan dengan dirinya. Sementara itu, Yaola memberitahukan kepada Xiaoyan bahwa selain memiliki kristal ungu, Raja Singa juga masih memiliki kekuatan lain yang kuat dan langka. Setiap Raja Singa melahirkan anak, maka akan ada harta karun yang merupakan inti kristal ungu. Xiaoyan bisa mencoba apakah dirinya bisa mendapatkannya atau tidak. Di tengah-tengah perjalanannya, Xiaoyan melihat sosok seorang wanita yang tergeletak, pingsan di antara bebatuan.
Saat Xiaoyan menyamperinya, ternyata sosok tersebut adalah sosok wanita yang sehari sebelumnya bertarung melawan sang Raja Singa. Xiaoyan tampak ragu untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menyelamatkan wanita tersebut. Maka diboponglah wanita tersebut ke dalam goa yang menurut Xiaoyan aman. Sesaat saat Xiaoyan akan mengobati luka-luka pada tubuh wanita tersebut, Xiaoyan sangat terkejut karena wanita tersebut ternyata sudah siuman dari pingsannya. Namun si wanita yang terluka sangat parah. Saat ini meminta tolong kepada Xiaoyan untuk membantunya mengobati luka-lukanya. Xiaoyan tampak sedikit ragu dan segan. Tetapi pada akhirnya Xiaoyan pun masih tetap bergerak untuk membantu. Setelah melihat luka-lukanya, Xiaoyan segera berkata bahwa luka-lukanya banyak berada di balik baju armor yang dipakai si wanita. Dan dia bertanya, bagaimana dengan hal ini?